Bro, yang ini beda nih. Dari 13 juta sekarang jadi cuma 2 juta. Hah? 2 juta? Bener. Monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Hahaha, iya kalian bener kok. Kalau kalian itu nggak salah dengar. Ada sih yang 2 jutaan buat handphone ini, cuman ya banyak minusnya. Tapi menurut saya mending kalian ambil yang harganya 3 jutaan. Nih, iseng-iseng searching munculnya yang ini nih. Jadi produk dari Samsung Note 9 yang saya rekomendasikan ya dari toko ini yang mudah-mudahan kayaknya bakal terjamin sih kalau kalian ambil dari Samsungnya. Di Note 9 ini, dia rilis pada tahun 2018 bulan Agustus dengan tanggal 24. Ya kalau dipikir-pikir ini kan kakaknya Samsung Galaxy Note 10 ya. Ya ini lebih lama 2018 dan kalau kita sekarang di 2023 berarti HP ini udah hampir 5 tahun sejak usianya. Ya kalau di 5 tahun di usia HP itu mungkin udah dibilang tua sama saya sih. Kenapa? Karena ini handphone bukan lantas kalau kita mengingat umurnya yang sudah panjang, apakah ini masih worth it? Menurut saya worth it buat dibeli sekarang. Kalian tahu ini dulu sudah 5 tahun sih, tapi harganya juga dulu 13 juta. Dan kalau kalian ingat, sekarang harga yang 13 juta itu sudah dipangkas jauh 10 juta menjadi 3 jutaan aja. Apalagi sekarang di tahun 2023 harga itu bakal makin turun dan makin turun guys, dari yang awalnya 13 juta. Yang pertama harganya sangat murah dan mungkin kompatibel buat kalian yang memiliki budget cukup untuk memiliki Samsung Galaxy Note 9 mantan flagship. Yang kedua, menurut saya dia sudah punya S Pen. Ya, di Samsung Galaxy Note 9, Note 10 Plus, ya pokoknya di serial Note itu sudah rata-rata memiliki HP yang namanya S Pen. Buat kalian yang belum tahu, S Pen adalah sebuah pensil yang bisa membantu kalian dalam penggunaan handphone. Dan di sini kalau kalian lihat ya, di image saat kalian menggunakan pensil dan menggunakan handphone, ya bisa kita bilang S Pen itu sangat keren dan sangat jarang sekali ditemukan di handphone masa sekarang. Kalau kalian mengingat handphone di harga 3 jutaan, mungkin belum ada yang memberi fitur seperti S Pen di harga 3 jutaan ini guys. Makanya itu saya sangat menarik di handphone ini. Oke. Untuk yang perlu kalian pikirkan pada handphone ini adalah dia baru support 4G, jadi ya seperti biasa sih. Sebenarnya 5G itu juga bukan terlalu bagus ya. Maksud saya ini 4G, jika nanti misalkan sudah update ke 5G, mungkin handphone ini masih baru bisa sampai 4G. Lalu ada lagi kelebihan yang saya bilang di sini. Di sini ada kelebihan namanya ukuran layar dan ukuran smartphone. Ukuran layarnya 6,4 inci aja. Nah, di sini menurut saya sebuah kelebihan karena jarang loh. Handphone sekarang jarang handphone yang memberikan ukuran layar kecil seperti ini. Meskipun masih bilang tergolong besar, tapi kalau dibanding handphone sekarang di mana banyaknya 6,6, 6,5, 6,9, bahkan ya udah hampir 7 aja handphone sekarang. Kalian tahu kan? Semakin besar handphonenya mungkin ya semakin oke sih bentuknya. Tapi ya kalau kita genggam itu sebenarnya feel-nya beda sih. Bukan kayak smartphone, tapi kayak malah mirip tablet. Sedangkan HP ini ukurannya cuma 6,4 inci yang pastinya cocok di rata-rata jari orang Indonesia. Apalagi mantan flagship bro kalau kalian pakai ini. Hahaha. Nah, di sini yang kelebihannya lagi adalah kapasitas dan kemampuan RAM. Di sini ada dua pilihan, 6GB dan 8GB kemampuan RAM. Kalian bisa ambil sih, mau yang mana, sesuaikan sama budget kalian dan kebutuhan kalian ya. Jangan kalian ngambil yang 8GB padahal kalian butuhnya cuma 6GB. Dan jangan kalian ambil yang 8GB kalau kalian butuhnya 12GB. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini tersedia untuk varian 6 dan 8. Untuk micro SD-nya di sini dia sudah bisa menggunakan SIM slot. Jadi kalau kalian mau pakai micro SD, kalian harus menghilangkan SIM slot kalian terlebih dahulu. Di sini ada beberapa internal yang mereka berikan, 128GB dan 512GB. Saya harap sih kalian ngambilnya yang 128GB aja ya, karena 512GB itu udah kebesaran dan mungkin kurang cocok juga. Untuk HP yang spesifikasinya seperti ini, kalian ambil di 512GB karena HP-nya juga sudah mulai tua. Menurut saya ambil yang sederhana aja biar harga pun tidak terlalu mahal guys. Habis ngomongin yang namanya penyimpanan, ada satu lagi loh, mesin dari si Samsung Galaxy Note 9 ini. Kalian tahu mesinnya apa? Mesinnya Monster bro. Ini bukan MediaTek bro,
Tapi ini Galaxy Note 9 yang dulunya handphone flagship. Dulu 13 juta, sekarang 3 juta. Ya nggak mungkin sih pakai chipset abal-abal ya guys. Ya di sini dia pakai chipset yang beneran gokil, nggak tanggung-tanggung. Masih pakai Snapdragonnya varian 8 lagi, dan nyentuh sampai Snapdragon 845. Gokil nggak sih? Snapdragon 845 ini kalau kita pakai Antutu V7 dan V8, ukuran kapasitasnya hasilnya di 2480 ribuan, dan di V8 315 ribuan. Jadi cukup besar gak sih buat dapetin Antutu seperti ini? Ya iyalah bro, ini Snapdragon 800, bukan Snapdragon 700-an yang dimana HP 3 jutaan biasanya ya pakai Snapdragon 700-an guys. Ya makanya saya masih rekomendasi buat kalian beli handphone ini karena harganya udah murah coy. Harganya cuma 3 jutaan dibanding kakaknya Note 10 Plus yang harganya masih di 4-6 juta. Ya, kelebihan lain dari handphone ini, dia sudah bisa upgrade Android dari 8.1 yang bisa kalian ke upgrade Android 10 dengan One UI 2.5. Sangat keren sekali. Untuk iOS-nya kita tidak perlu permasalahan, dan yang perlu kalian ingat lagi, layar dari Samsung Galaxy Note 9 ini sudah Super AMOLED. Jadi ya ini sudah gagah bro. Keluar warna dari handphone ini berwarna dan jreng sekali. Color dan tone-nya sangat nikmat untuk dinikmati, tidak seperti handphone IPS. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kalian ingat juga, di layar Super AMOLED ini mungkin banyak shadow, bisa rawan blue screen, dan mungkin bisa juga kena mudah baret, pecah, dan retak. Itu sih yang perlu kalian ingat, karena biasanya kalau handphone mahal seperti ini, kena layarnya ya sama aja kayak kalian beli handphonenya baru kembali. Makanya mungkin kita perlu sedikit care dan hati-hati tentang layar yang diberikan di Samsung Galaxy Note 9 ini. Semakin bagus sih layarnya oke, cuman tapi kalau jatuh kayak gitu-gitu ya agak mahal juga buat dibenerin. Jadi ya kalian harus cukup hati-hati saat melakukan penggunaan, karena biaya perbaikannya bisa jadi satu harga Samsung Galaxy Note 9 ini yang sekarang bro. Ya, habis itu kita bakal bahas tentang kelebihannya lagi. Di sini ada kelebihan baterai 4000 guys. Baterai 4000 mAh non removable ini sangat oke banget. Kenapa oke banget saya bilang di 4000 mAh sangat oke? Karena ini mantan flagship dulu dari Samsung. Sedangkan untuk kapasitas kemampuan baterai sekarang ya di HP-HP sekarang itu sekitar 5 ribuan. Dan menurut saya 4000 mAh ini masih cukup baik dan cukup ngangkat buat dipakai harian. Ya jangan dipakai main game ya. Kalau dipakai main game ya cukup berat. Cuman kalau kalian pakai buat multitasking tipis-tipis, penggunaan yang santai, tenang, nyaman, ya scroll Instagram, ini masih support banget karena sudah pakai 4000 mAh, belum di 3000-an. Kalau 3000-an itu jatuhnya udah kebahaya sih. 4000 mAh masih oke. Nah, kelebihan lain dia ada loudspeaker. Jadi loudspeaker di sini ya berguna banget buat kita yang suka nonton atau kita denger musik pakai headset kabel. Kita nggak perlu risau dan khawatir guys, karena sudah tinggal colok tanpa perlu memperhatikan baterai TWS kita sendiri. Yang terakhir nih buat kalian, main kamera dari handphonenya. Kalau kalian lihat dari tadi, bentuknya agak unik ya, seperti kotak memanjang persegi panjang. Main kameranya itu di 12 megapiksel. 12 megapikselnya ya kalian tahu sendiri lah ya, kualitas flagship Samsung itu 12 megapikselnya bukan kaleng-kaleng lagi bro. Dan BTW di kameranya sudah ada dual pixel PDAF, ada OIS juga, dan bisa support 2 kali optical zoom. Cuman ya nggak perlu diharapin ya 2 kali optical zoom, lumayan sih, cuman tidak terlalu oke. Untuk perekaman videonya dia sudah support 4K 60 fps, tapi di 4K nya nggak bisa pakai OIS, jadi tidak terlalu stabil ya. Lalu ada juga 4K 30 fps. Nah ini stabil nih 30 fps, lalu 1080 sampai 240 fps. Semakin baik buat melakukan perekaman ya, kayak slow mo itu udah gasken aja sih HP ini, nggak perlu pikiran karena fps yang ditangkap sudah sangat tinggi.
Lalu kalau udah bahas main kameranya, kita pindah dong ke kamera depan. Kemampuan kamera depannya di 8 megapiksel dengan kemampuan 2 megapiksel. Kamera depannya dibekali 2 kamera, yang pertama 8 megapiksel dan yang satu lagi 2 megapiksel dedicated iris scanner kamera. Dan fiturnya sudah bisa dual video call dan auto HDR. Kemampuan video di kamera depan ini 1440 dengan kemampuan 30 fps. Melihat spesifikasi lengkap yang barusan saya sebut dari awal sampai akhir, memang HP ini gokil, bukan kaleng-kaleng. Spesifikasinya makin menjadi, spesifikasi masih gahar, baterai masih stabil, harga sudah turun drastis. Makanya sih saya masih berani rekomendasi buat kalian-kalian. So thank you for watching. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.